Boneka iblis langit berdiri di depan Xiao Yan. Tubuhnya berwarna ungu tua. Orang bisa samar-samar melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu tua ini. Boneka iblis langit berdiri ini adalah salah satu yang Xiao Yan secara pribadi disempurnakan. Sebelum disempurnakan di dalam kolam petir di alam kosong, boneka iblis langit ini berada di sekitar kekuatan bintang 4 Douzun. Selanjutnya, itu telah diperkuat hingga batasnya di dalam kolam petir alam kosong. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, kekuatan boneka iblis langit ini sebanding dengan bintang 6 Douzun, dan sekarang telah menyerap kekuatan 10 boneka iblis langit lainnya yang telah mencapai kelas Douzun melalui formasi. Kekuatannya tidak diragukan lagi melampaui Xiao Yan. Telapak tangan gelap yang menghancurkan jiwa. Kabut hitam tebal yang dipenuhi udara dingin melonjak dari jarak dekat. Awan hitam mulai bergejolak saat teriakan tajam tiba-tiba dipancarkan. Segera setelah itu, sidik jari hitam berukuran gunung kecil bergegas dari awan dan dengan kejam menabrak Xiao Yan. Ruang di mana telapak tangan ini lewat runtuh menjadi lubang hitam gelap. Banyak retakan spasial mulai menyebar dari ruang kosong, menciptakan jaring laba-laba. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan menakutkan yang turun dari atas kepalanya. Hun Li, yang telah diperkuat oleh Tato Klan, tidak diragukan lagi memiliki kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Jika kedua belah pihak bertarung secara normal, Xiao Yan hanya akan memiliki peluang kemenangan 50%. Selain itu, kesempatan 50% ini cukup berbahaya. Bagaimanapun, Xiao Yan masih bisa keluar dan bertarung saat berhadapan dengan bintang Douzun 8. Namun, Hun Li saat ini samar-samar mencapai bintang ke-9. Kesenjangan di antara mereka telah diperpanjang dan bahkan kelas Tian Dou Skill akan mengalami kesulitan menutup celah seperti itu. Dengan kekuatan besar klan Hun Li memiliki kesempatan untuk berlatih Dou Skill kelas Tian yang sangat kuat seperti Guyao. Namun, orang ini pasti tidak akan menggunakannya sampai saat kritis. Kebetulan aku bisa menggunakan orang ini untuk menguji kekuatan boneka iblis langit setelah dinaikkan hingga batasnya. Sidik jari itu diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia perlahan menghembuskan napas dan perintah dikeluarkan dari hatinya. Ketika sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan, boneka iblis langit yang seperti patung di depannya perlahan maju selangkah. Cahaya keemasan bertahan di dalam matanya yang kosong dan hampa. Kakinya menginjak udara kosong saat berubah menjadi cahaya ungu yang melesat ke langit. Setelah itu dengan keras bertabrakan dengan telapak tangan besar dengan cara yang sangat mengejutkan. Ledakan! Angin yang menakutkan menyapu langit saat keduanya bertabrakan. Ledakan yang mengguncang bumi bisa terdengar dalam radius 1000 kaki. Retak! Angin bertiup kencang dan garis-garis padat mulai muncul di sidik jari yang sangat besar itu. Garis retakan menyebar sebelum sidik jari energi akhirnya mengeluarkan suara saat terbelah. Boneka iblis langit dan sidik jarinya bertabrakan dengan keras. Kekuatan tangan yang kuat mengguncang boneka itu sampai mengambil lebih dari 10 langkah mundur melalui udara kosong. Jejak hitam gelap akan tertinggal di langit setiap kali melangkah mundur, tetapi setelah langkah terakhirnya jatuh, tubuhnya melesat ke depan seperti anak panah. Kali ini, itu dibebankan ke kabut hitam tebal. Hah! Hun Li berseru keras ketika boneka iblis langit menyerang kabut hitam. Semua kebisingan menghilang. Sesaat kemudian, tabrakan tinju yang menakutkan dan suara rengekan angin mulai berdering di awan hitam. Banyak angin kencang yang luar biasa keluar dari awan hitam. Suara petikan jiwa yang tak terhitung jumlahnya buru-buru muncul. Awan hitam menjadi lebih tipis karena pertempuran sengit ini. Mata Xiao Yan menatap awan hitam. Cahaya keemasan terang terus meletus dari dalam. Bahkan awan hitam tidak bisa sepenuhnya menyembunyikannya. Setelah diperkuat, boneka iblis langit saat ini bisa dianggap lengkap. Dengan kekuatan ini, bahkan bisa melawan bintang Douzun 9. Sementara pertempuran besar meletus di dalam awan hitam, Xiao Yan telah mengambil kesempatan untuk beralih ke medan pertempuran lainnya. Sun Er melawan Hun Ya di sana. Namun, dari cara Hun Ya ditekan sampai dia dirugikan, kekhawatiran Xiao Yan jelas tidak perlu. Dari kelihatannya, Sun Er bisa membunuh Hun Ya jika dia diberi cukup waktu. Kekuatan Sun Er kemungkinan telah mencapai bintang ke-9 dari kelas Douzun. Kekuatan Hun Ya yang sebenarnya hanya di puncak bintang ke-8. Keduanya juga anggota klan kuno. Tidak banyak perbedaan dalam metode Ki dan keterampilan Dou yang mereka latih. Hei!
Jika memungkinkan, kita harus membunuh keduanya kali ini. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, mereka adalah ahli dari generasi muda klan Hun. Hilangnya mereka akan menyebabkan klan Hun merasakan sakit. Senyum dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia dan Sun Er telah mengejar keduanya selama hampir sebulan. Mereka telah bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali. Masing-masing pihak telah memperoleh kemenangan mereka sendiri. Namun, kedua orang ini sama liciknya dengan rubah. Mereka akhirnya menolak untuk bertemu langsung. Xiao Yan Sun Er tidak bisa menyerah sekarang karena mereka telah terjadi pada kesempatan seperti itu. Ledakan. Sementara hati Xiao Yan berpikir untuk benar-benar menghabisi kedua orang ini, ledakan yang sangat keras tiba-tiba muncul di dalam awan hitam. Kekuatan beriak yang menakutkan menyapu dan merobek awan hitam yang dingin. Cahaya keemasan dan douki hitam ditembakkan. Mereka terjalin di langit dan membentuk kembang api yang cemerlang. Ledakan. Awan hitam meledak dan dua sosok terbang keluar. Mereka terhuyung-huyung di udara selama lebih dari 100 meter. Baru kemudian mereka perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mata Xiao Yan melesat saat kedua sosok ini muncul. Dia menyipitkan matanya. Beberapa sidik jari samar terlihat dengan mata telanjang pada boneka iblis langit. Tampaknya dia telah dengan paksa menerima cukup banyak serangan sengit oleh Hun Li selama pertempuran besar sebelumnya. Untungnya, boneka iblis langit saat ini tidak lagi seperti itu. Kalau tidak, tubuhnya akan meledak setelah gagal menahan serangan. Boneka iblis langit sedikit rusak, tapi Hun Li jelas lebih sengsara. Tidak hanya rambutnya yang berantakan, tetapi pakaiannya telah diguncang sampai compang-camping. Jejak darah samar-samar tergantung di sudut mulutnya. Hun Li jelas menderita kerugian besar kali ini. Di dalam klan Hun, Hun Li telah mendapatkan reputasi sengit karena metode bertarungnya yang habis-habisan. Metode bertarung habis-habisan semacam ini mungkin berguna ketika menghadapi ahli lain, tetapi itu tidak memiliki efek sedikit pun terhadap boneka iblis langit karena tidak memiliki rasa sakit. Ia hanya tahu bagaimana mematuhi perintah Xiao Yan. Kedua belah pihak telah bertukar satu pukulan dengan yang lain. Salah satunya adalah boneka sementara yang lain adalah tubuh fisik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tubuh fisik akan menjadi pihak yang kalah. Brengsek! Bagaimana orang ini bisa memiliki boneka yang begitu kuat? Hun Li ternganga melalui mulutnya. Matanya sangat marah saat dia melihat boneka iblis langit, yang telah ditarik ke kejauhan. Dia tidak mengira Xiao Yan memiliki hal seperti itu. Setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia menemukan bahwa itu tubuh boneka itu seperti cangkang kura-kura meskipun dia tidak takut setelah menggunakan tato klan. Itu tetap acuh tak acuh tidak peduli bagaimana dia menyerang. Hal yang menyebabkan Hun Li terdiam adalah bahwa itu benda ini mungkin bisa bertindak acuh tak acuh, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangannya. Pertarungan semacam ini menyebabkan dia merasa sangat tertahan. Pergi. Xiao Yan di kejauhan tersenyum saat melihat Hun Li, yang ekspresinya berubah. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan menjentikkan jarinya. Boneka setan langit segera melesat ke depan. Itu dengan kejam bergegas menuju Hun Li. Momentum ganas itu menyebabkan ekspresi Hun Li berubah sedikit hijau. Betapa sialnya. Kami akhirnya bertemu dengan badai besar makam surgawi. Ayo cepat lari. Jika badai menyusul, bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun akan berakhir mati di sini. Sementara tangan atas pertarungan secara bertahap bergeser ke arah kelompok Xiao Yan, beberapa tokoh melesat di udara agak jauh. Badai energi padat bersiul di cakrawala di belakang mereka. Ini membentuk efek domino yang sangat menakutkan yang mengakibatkan badai energi besar dengan cepat terbentuk. Api emas Sun Er dengan kejam menabrak dada Hun Ya di tengah pertempuran sengit di langit. Angin yang menakutkan mengguncang Hun Ya sampai dia meludahkan seteguk darah segar. Dia terhuyung lebih dari selusin langkah mundur. Sun Er baru saja akan mengejar setelah melukai Hun Ya dengan telapak tangan ketika ekspresinya berubah. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat garis cemerlang yang menghubungkan langit dan bumi saat dengan cepat melakukan perjalanan dari cakrawala. Ini badai energi besar makam surgawi. Mata Sun Er tiba-tiba menyusut saat dia melihat badai energi menakutkan yang memenuhi udara. Dia menghentikan tubuhnya, memiringkan kepalanya, dan dengan cemas berteriak kepada Xiao Yan, "Xiao Yan Gege, cepat pergi." Xiao Yan terkejut saat mendengar Sun Er menangis.
Dia merasakan sesuatu dan menoleh. Dia melihat ke cakrawala dan menghirup udara dingin dengan lembut. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan tangannya dan memanggil kembali boneka setan langit. Setelah itu, dia bergerak dan muncul di samping Sun Er. Keduanya bergegas ke pintu masuk tingkat ketiga dengan kecepatan seperti kilat di depan tatapan tertegun dua Hunya. Ini, badai energi. Hunya menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia menoleh dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak lagi peduli bahwa kedua musuh bebuyutannya telah pergi. Setelah bertukar pandang dengan Hun Li, mereka mulai berlari dengan cara yang menyedihkan. Mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat melawan kelompok Xiao Yan, tapi jika mereka tersapu badai, mereka pasti akan mati. Sementara dua itu mulai melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, banyak sosok hitam buram di langit di belakang mulai muncul. Dalam sekejap, tanah sunyi yang semula mati, yang hampa kehidupan, mulai menari dengan keaktifan yang aneh. Namun, orang-orang ini semua berbalik dan dengan liar berlari pergi saat keringat memenuhi wajah mereka. Tanah tenang yang mati dipenuhi dengan suara badai yang bergemuruh. Badai energi yang menyebar ke seluruh tanah menyapu dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ruang di mana ia lewat mulai runtuh. Masa hitamnya sangat menakutkan. Apa itu? Xiao Yan mengikuti di belakang Sun Er. Dia merasakan tekanan menakutkan yang sedang ditransmisikan dari jauh di belakangnya sebelum dia bertanya dengan cara yang agak serius. Badai energi makam surgawi, semacam bencana alam di sini. Kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seseorang di puncak kelas Douzun akan berakhir mati jika dia dengan paksa tersapu ke dalamnya. Ketika para ahli dari beberapa klan memasuki makam surgawi masa lalu, beberapa individu yang tidak beruntung akan bertemu badai energi ini dan tersapu ke dalamnya. Sun Er menjawab dengan lembut. Tidak terduga bahwa kita tidak beruntung kali ini. Kami benar-benar telah bertemu hal ini. Biasanya, badai energi hanya akan meletus setiap beberapa tahun sekali. Bagaimanapun, ayo lari dulu. Area yang terkena badai energi sangat luas. Seluruh tingkat kedua akan berada dalam area dampaknya. Oleh karena itu, kita harus memasuki tingkat ketiga untuk menghindarinya. Sun Er menjelaskan dengan suara khawatir. Dimengerti. Xiao Yan mengangguk. Dia menoleh dan melihat jauh ke belakangnya. Dua sosok dengan sedih mengikuti mereka. Mereka adalah dua Hunya. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk mengganggu mereka saat ini. Hah? Ada yang lain? Xiao Yan tiba-tiba melihat banyak sosok hitam bergegas dengan kecepatan seperti kilat saat matanya menyapu di belakang mereka. Setelah itu, mereka menangkap satu demi satu. Semua orang menyapu mata mereka dan tercengang. Haha, tidak terduga bahwa itu kecepatan saudara Xiao Yan secepat ini dan telah lama mencapai tempat ini. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Huo Xuan dan wanita berpakaian merah dengan kerudung di wajahnya dari klan Yan. Pada saat ini, mata Huo Xuan menatap Xiao Yan di depan. Ekspresinya menjadi salah satu kegembiraan saat dia meningkatkan kecepatannya dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar suara ini. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Huo Xuan di kejauhan sebelum dia tersenyum dan berkata, saudara Huo Xuan juga cukup cepat. Huo Xuan tersenyum. Dia dan wanita berpakaian merah itu dengan cepat menyusul kelompok Xiao Yan. Mata mereka menyapu Xiao Yan dan mereka berdua terkejut, saudara Xiao Yan telah maju. Aku hanya beruntung. Xiao Yan tertawa. Huo Xuan bertukar pandang dengan wanita berpakaian merah saat melihat Xiao Yan tidak menyangkal kata-katanya. Dia melihat kejutan di mata pihak lain. Tidak disangka bahwa itu kekuatan Xiao Yan telah maju setelah memasuki makam surgawi selama setengah tahun. Kecepatan ini cukup menakutkan. Sepertinya kedua orang dari klan Hun itu ada di belakang. Mata Huo Xuan melirik ke belakang saat dia tertawa. Kami telah terjerat dengan mereka selama sebulan. Sayangnya, badai energi ini telah merusak rencana kami. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Alis Huo Xuan tanpa sadar berkedut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Hatinya sedikit terguncang. Dia secara alami mengerti apa arti kata-kata acuh tak acuh Xiao Yan. Hunya dan Hun Li keduanya ahli Douzun bintang 8 dan sangat kuat. Mereka berdua bahkan bisa melawan bintang Douzun 9 jika mereka bergandengan tangan. Tidak terduga bahwa itu mereka tidak dapat memperoleh keuntungan melawan Xiao Yan dan Sun Er.
Badai energi ini telah menyapu seluruh tingkat kedua makam surgawi. Satu-satunya cara untuk menghindarinya adalah dengan memasuki level ketiga. Kami cukup dekat dengan tingkat ketiga dan harus bisa memasukinya sebelum badai menyusul jika kami mempercepat sedikit. Huo Xuan tersenyum dan berkata, kita mungkin bisa saling menjaga selama periode waktu ini. Bagaimana menurutmu, Saudara Xiao Yan? Tidak masalah. Xiao Yan hanya menyeringai. Dia secara alami tidak akan menolak upaya Huo Xuan untuk bersikap ramah, terutama pada saat seperti itu. Penolong tambahan berarti peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar. Keduanya tersenyum satu sama lain setelah mencapai kesepakatan. Sun Er dan wanita berpakaian merah di samping mereka tidak mengganggu percakapan mereka. Ketika mata mereka saling bersilangan, mereka mengangguk sedikit dan mengalihkan pandangan mereka. Mereka berempat mendekat setelah diskusi selesai. Mata mereka dengan hati-hati menyapu mereka. Setelah itu, tubuh mereka bergegas maju dengan kecepatan seperti kilat. Tidak terduga bahwa itu orang-orang dari klan yang telah berkumpul dengan Xiao Yan. Di belakang mereka, Hunya murung saat menyaksikan duo Xiao Yan berkumpul dengan kelompok Huo Xuan. Ekspresinya tanpa sadar menjadi dingin. Kekuatan bertarung mereka saat ini tidak bisa dibandingkan dengan duo Xiao Yan. Jika mereka mendapatkan beberapa pembantu tambahan, dua orang yang akan berada dalam situasi yang buruk adalah mereka. Kalian semua bisa senang sedikit lebih lama. Tak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri begitu kita mencapai tingkat ketiga. Ekspresi brutal melintas di mata Hunya. Kecepatannya sekali lagi melonjak. Baik dia dan Hunya berubah menjadi sosok hitam buram yang dengan cepat terbang ke pintu masuk tingkat ketiga. Melarikan diri untuk tutup seseorang berlanjut selama hampir setengah hari. Kecepatan kelompok Xiao yang dipertahankan pada batas selama setengah hari ini. Oleh karena itu, kelelahan douki mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Untungnya, beberapa dari mereka masih memiliki cukup banyak inti energi yang tersisa di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir tentang melelahkan douki mereka untuk jangka waktu tertentu. Meskipun douki bekas mereka diisi ulang, pikiran mereka yang lelah menyebabkan kelompok Xiao Yan merasa sedikit lelah. Badai energi dalam pengejaran panas di belakang mereka seperti sabit dewa kematian. Tak satu pun dari mereka berani meremehkannya. Xiao Yan gege, kita dengan cepat mendekati pintu masuk tingkat ketiga. Sun Er tiba-tiba melihat ke kejauhan saat mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Dia membuka mulutnya dan berkomentar. Xiao Yan dan Huo Xuan bersukacita saat mendengar kata-katanya. Mereka dengan hati-hati merasakan ke arah itu dan memang bisa merasakan tekanan energi yang samar di kejauhan. Ayo pergi. Tingkatkan kecepatan kami. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat pintu masuk sudah terlihat. Dia melambaikan tangannya dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Sosoknya seperti meteorit saat menembus langit, menghilang dalam beberapa kilatan. Kelompok Hunya di belakang juga merasakan sesuatu saat kelompok Xiao Yan menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga. Mereka menguatkan perhatian mereka, dan pikiran mereka yang awalnya lelah menjadi bersemangat tinggi saat mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih cepat. Tirai energi yang sangat besar mengalir turun dari langit di kejauhan. Itu dimasukkan ke tanah, tampak seperti dinding surgawi. Pada saat ini, 4 sosok duduk di depan tirai cahaya energi. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia melihat ke kejauhan dan dengan samar berkata, mereka semua telah datang. Bersama mereka adalah badai energi. Seperti yang diharapkan. Seorang pria berjubah perak dan seorang pria berwajah kekar menghela nafas ketika mereka mendengar ini. Yang pertama meringkuk mulutnya dan berkata, Gus Hen, bukankah kamu sedikit terlalu tenang? Itu adalah badai energi. Jika kita tersapu olehnya, tidak ada dari kita di sini yang akan selamat. Haha, bukan karena aku tenang, tapi tidak ada gunanya panik. Plus, Jenderal King yang ada di sini. Skenario terburuk kemungkinan tidak akan terjadi. Gus Hen tersenyum tipis saat menjawab. Anda. Pria berpakaian hijau itu, yang matanya tertutup, tanpa sadar tersenyum dan membukanya ketika dia mendengar ini. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, cahaya energi telah mengeras. Kita hanya bisa membuat terowongan dengan paksa. Namun, hanya kita berempat yang tidak akan bisa melakukan usaha seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menunggu yang lain meskipun kita telah datang lebih dulu.
Kamu takut terlalu kelelahan sampai-sampai tidak bisa menghadapi situasi setelah memasuki level ketiga, kan? Gu Zhen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pria berpakaian hijau itu tersenyum tetapi tidak membantah kata-kata itu. Dia perlahan berdiri, melihat ke langit yang jauh, dan berkata, Sun Er dan yang lainnya telah tiba. Beberapa sosok muncul di langit segera setelah kata-katanya terdengar. Mereka muncul di depan tirai energi ini dalam beberapa kilatan. Mereka semua terkejut ketika melihat keempat orang itu duduk di luar. Gu Qingyang. Kecepatan kalian berempat sangat cepat. Huo Xuan memandang keempat individu itu. Dia dengan lembut berkomentar setelah terkejut sebentar. Kakak Qingyang, mengapa kalian semua tidak masuk? Badai energi tiba. Sun Er juga perlahan mendarat dari langit. Dia merajut alisnya dan bertanya. Historis. Tirai cahaya telah mengeras dan harus dipatahkan dengan paksa. Kami telah menunggu semua orang. Gu Qingyang tersenyum tipis. Matanya menyapu Xiao Yan dan ekspresi aneh melintas di matanya. Dia menoleh ke Sun Er dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Bukan apa-apa. Kami hanya berdansa dengan 2 orang dari klan Hun selama sebulan. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Mereka berdua berani menyerangmu? Pria berpakaian hijau itu mengerutkan kening saat mendengar ini. Gu Zhen yang biasanya tenang juga mengangkat kepalanya. Ada rasa dingin di matanya, tetapi orang yang akhirnya mengajukan pertanyaan padanya adalah pria berjubah perak itu. Mereka tidak mendapatkan keuntungan. Sun Er tersenyum. Dia menoleh, hanya untuk melihat banyak sinar cahaya mengalir deras. Mereka berubah menjadi banyak sosok yang muncul. Mata mereka menoleh. Orang-orang ini adalah mereka yang telah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, mereka sedikit sengsara. Hun Ya dan Hun Li tetap di belakang. Jelas, mereka takut kelompok Xiao Yan akan menyerang saat ini. Sekarang bukan waktunya untuk bertarung dengan mereka. Kami tidak punya waktu. Xiao Yan berbisik saat melihat penampilan pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hijau itu tidak mengabaikan kata-kata Xiao Yan. Dia secara alami mengerti bahwa tugas terpenting adalah memecahkan tirai cahaya energi dan memasuki tingkat ketiga. Semuanya, kalian semua harus menyadari situasinya. Namun, tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat ketiga ini telah mengeras. Kita harus mematahkannya dengan paksa untuk memasuki tingkat ketiga. Namun, usaha ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Oleh karena itu, jika semua orang ingin hidup, kita harus bergandengan tangan dan mematahkannya. Jika tidak, kita semua akan binasa bersama ketika badai datang. Pria berpakaian hijau itu melangkah maju. Matanya menyapu saat dia berbicara dengan suara samar. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Mereka secara alami mengerti bahwa hanya ada satu jalan tersisa untuk mereka, memasuki level ketiga binasa. Gu Qingyang tersenyum setelah melihat semua orang menganggukkan kepala. Dia melirik badai energi di kejauhan dan berkata, karena tidak ada keberatan, mari kita semua mulai. Ini adalah saran saya, jadi kita akan menjadi yang pertama bertindak. Semua orang akan bergiliran nanti. Tentu saja, jangan salahkan saya karena berbicara terus terang. Jika ada yang ingin malas atau memiliki pikiran buruk, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Matanya menyapu semua orang ketika dia berbicara. Mereka akhirnya berhenti di Hun Ya dan Hun Li, tetapi wajahnya yang tersenyum tampak acuh tak acuh. Jenderal Qing yang dapat yakin. Semua orang sekarang berada di perahu yang sama. Siapapun yang berniat menenggelamkan perahu ini tidak akan dilepaskan oleh yang lain. Seorang pria dengan simbol petir di dahinya membuka mulutnya untuk berbicara. Dia adalah anggota klan Lei, salah satu dari 8 klan kuno. Haha, terima kasih banyak. Gu Qingyang tertawa. Setelah itu, dia menoleh ke Gu Zhen dan 2 lainnya. Ayo bertindak dulu. Xiao Yan dan Sun Er, kamu akan menjadi yang terakhir. Xiao Yan sedikit mengangguk saat melihat Gu Qingyang mengalihkan pandangannya padanya di akhir. Dia mengerti bahwa itu Gu Qingyang telah menempatkan mereka terakhir untuk memantau kelompok Hun Ya. Baiklah, mari kita mulai. Pria berjubah perak itu tertawa. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tirai tipis dengan 3 lainnya.
Douki bersiul keluar dari tubuh mereka seperti air banjir, berubah menjadi banyak pilar Douki yang luar biasa besar yang dengan kejam menabrak cahaya yang dipadatkan. Ledakan. Kekuatan ofensif mereka berempat bergandengan tangan sangat menakutkan. Meskipun tirai cahaya itu sangat keras, itu retak di bawah serangan ini. Akhirnya, sebuah retakan terdengar, dan lubang setinggi 10 kaki, sekitar 3 hingga 4 meter, muncul. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa serangan itu efektif. Segera, Guking Yang dan 3 lainnya meletus lagi. Tangan mereka terbungkus douki cerah mereka dan tampak seperti pisau tajam saat mereka dengan kejam dimasukkan ke dinding kristal. Fragmen energi padat terus menembak. Mereka berempat tidak diragukan lagi seperti mesin bor saat ini. Majestic douki melonjak dan lubang yang mereka ciptakan menjadi lebih dalam. Pembukaan terowongan semacam ini berlanjut selama 10 menit atau lebih. Guking Yang dan 3 lainnya akhirnya berhenti setelah keringat menutupi dahi mereka. Mereka menoleh dan melihat. Mereka sudah menggali terowongan sepanjang 10 kaki. Semua orang berkerumun di belakang mereka dan dengan penasaran mempelajari lapisan kristal energi di sekitarnya. Tirai tipis ini lebarnya lebih dari 1000 kaki. Oleh karena itu, akan membutuhkan lebih dari 1 jam untuk melewatinya bahkan dengan kelompok yang terus membuka terowongan. Usaha ini tidak akan selesai bahkan setelah seminggu penuh jika hanya ada 1 atau 2 orang. Jenderal King Yang, izinkan kami untuk melanjutkan. Kedua pria dari klan Lei di belakang tertawa ketika mereka melihat kelompok Guking Yang berhenti. Mereka secara alami mengerti bahwa kelompok Guking Yang masih bisa melanjutkan. Namun, mereka jelas berencana untuk mempertahankan kekuatan. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan diri mereka menjadi benar-benar kelelahan. Bagaimanapun, hubungan antara 8 klan kuno tidak bersahabat seperti yang dibayangkan. Perhatian pasti akan terbentuk ketika bersebelahan satu sama lain. Haha, kalau begitu, kita akan merepotkan saudara Lei Luo. Guking Yang tertawa. Setelah itu, mereka berempat mundur. 2 anggota dari klan Lei melangkah maju. Cahaya petir terang berkumpul di tinju mereka. Akhirnya, mereka mengeluarkan teriakan rendah saat mereka dengan kejam menabrak ke depan. Suara gemuruh sekali lagi muncul di terowongan. Badai energi semakin dekat. Sementara semua orang maju dengan pembukaan terowongan, Xiaoyan, yang berada di belakang, menoleh dan melihat pintu masuk terowongan. Tekanan energi yang ditransmisikan dari luar menjadi lebih kuat. Samar-samar orang bisa mendengar angin bersiul yang telah diciptakan oleh pusaran energi. Kemungkinan tidak mungkin menerobos masuk ke badai energi. Sun Er tersenyum dan terhibur saat melihat mata Xiaoyan. Apakah pintu masuk ke tingkat ketiga selalu dipadatkan? Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Tangannya tiba-tiba menggosok kristal energi padat di sampingnya. Hal brilian ini telah diaglomerasi dari energi yang sangat menakutkan. Selain itu dikompresi ke tingkat yang tak terbayangkan. Baru kemudian itu membentuk tirai energi yang begitu luas. Iya. Dikabarkan bahwa itu tirai cahaya tempat ini sudah mengeras bahkan ketika 8 klan kami pertama kali datang ke sini. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, energi padat di sini masih belum menunjukkan tanda-tanda mencair. Sun Er mengangguk lembut dan menjawab. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan menghela nafas. Makam surgawi ini memang misterius. Terowongan menjadi lebih panjang saat Xiaoyan dan Sun Er sedang mengobrol, namun tim 2 orang dari klan Lei tidak dapat bersaing dengan kelompok 4 orang Guking Yang. Oleh karena itu, mereka telah membuka jarak kurang dari 50 kaki ketika mereka diganti. Untungnya, masih banyak orang di belakang. Satu demi satu kelompok bergiliran melangkah maju, memungkinkan terowongan energi tumbuh lebih dalam. Ledakan. Setelah pembuatan terowongan ini berlanjut selama 10 menit atau lebih, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Semua orang merasakan tirai tipis bergetar hebat pada saat ini. Badai energi telah menyapu. Aktivitas semacam ini menyebabkan terowongan segera menjadi sunyi. Ekspresi semua orang agak serius. Tirai energi sebesar itu terguncang oleh badai energi. Jika mereka masih berada di luar saat ini, mereka akan segera berubah menjadi debu. Semuanya, ayo percepat. Guking yang merajut alisnya sebelum membuka mulutnya untuk memberi insentif kepada semua orang.
Meskipun mereka telah menghindari badai energi, itu masih terlalu menekan. Kristal energi cemerlang di sekitarnya mungkin indah, tetapi mereka memberi seseorang perasaan tidak nyaman. Semua orang mengangguk sedikit setelah mendengar suaranya. Kelompok Huoshuan membuka terowongan di depan, dan mereka meningkatkan kecepatan menyerang mereka. Dengan arus mereka, Xiao Yan dan Sun Er juga membuka terowongan 2 kali. Memecahkan lapisan kristal tidak sesulit yang dibayangkan Xiao Yan. Lapisan kristal mungkin sangat keras, tapi itu bukan tulang yang tidak bisa dikunyah untuk Xiao Yan, yang memiliki beberapa api surgawi. Hunya dan Hunli juga telah melakukan kerja paksa saat dipantau oleh kelompok Xiao Yan. Namun, jelas bahwa mereka bermalas-malasan di tempat kerja. Namun demikian, tidak ada waktu untuk membuat keributan saat ini. Tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kelompok Xiao Yan menemukan mereka, semuanya harus menunggu sampai mereka keluar dari terowongan energi. Selama periode waktu ini, mata Xiao Yan memperhatikan keduanya dari klan Yao. Orang-orang dari klan Yao yang telah memasuki makam surgawi adalah pria dengan beberapa garis misterius di pakaiannya dan wanita berpakaian seksi. Dari aura mereka berdua, mereka seharusnya berada di bintang ke-7 kelas Douzun. Kekuatan bertarung mereka tampaknya lebih rendah dari kelompok Hunya di permukaan. Tatapan yang kadang-kadang diberikan kedua orang ini pada Xiao Yan sangat tidak ramah, tapi Xiao Yan terlalu malas untuk terlalu memperhatikan mereka. Para jenius dari klan kuno selalu mengandung superioritas samar di hati mereka. Saat menghadapi manusia biasa, perasaan superior seperti itu akan tampak sangat kuat. Suara gemuruh terus muncul di dalam terowongan. Xiao Yan menutup matanya sedikit, tapi dia baru saja menutup matanya saat suara yang tidak biasa tiba-tiba ditransmisikan ke telinganya, menyebabkan dia membuka matanya sekali lagi. Dia melihat dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuhnya dengan tangannya. Dia akhirnya menemukan lapisan cairan energi samar merembes darinya. Ini. Xiao Yan kaget. Matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi, dan tubuhnya berhenti sejenak. Setelah itu, dia menjentikan jarinya di depan mata Sun Er yang tidak pasti. 2 pilar energi memanjang dari ujung jarinya. Mereka akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tindakan Xiao Yan yang tidak biasa telah menarik perhatian yang lain. Mereka semua menatapnya dengan heran. Bahkan 2 orang yang membuka terowongan di depan telah berhenti. Wajah mereka bingung. Xiao Yan. Gu Qing yang sedikit mengernyit dan berteriak. Namun, Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan Gu Qing yang. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang. Darah di wajahnya telah sangat berkurang saat dia menjawab dengan suara kering, dinding kristal menutup. Terowongan itu segera menjadi sunyi senyap saat suara Xiao Yan terdengar. Ekspresi Gu Qing yang menjadi jauh lebih buruk saat ini. Dia menciptakan 2 pilar energi seperti Xiao Yan. Setelah merasakan dengan hati-hati, dia memang merasakan sedikit tekanan yang ditransmisikan dari pilar energi. Bajingan, tempat sialan macam apa ini? Semua orang merasa kepala mereka menjadi mati rasa ketika mereka melihat ekspresi Gu Qing yang. Seseorang bahkan tanpa sadar mengutuk. Wajah Gu Zhen muram. Dia dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam, ada sesuatu di dinding kristal. Ledakan. Kata-kata Gu Zhen baru saja terdengar ketika dia dengan kejam menghancurkan dinding kristal. Garis retakan terbentuk di tempat itu, dan benda putih salju tebal bergoyang-goyang di dalamnya. Zat seperti cairan merembes keluar sebelum menutupi permukaan tubuh kristal. Dengan cepat mengeras dan membentuk lapisan energi zat yang sangat tipis. Hal-hal ini mengeluarkan energi untuk memperbaiki dinding kristal. Xiao Yan menghirup udara dingin dengan lembut saat melihat cacing itu. Rasa dingin melonjak di dalam hatinya saat dia perlahan berbalik. Matanya menyapu sekelilingnya. Tirai cahaya energi yang berdiri di antara langit dan bumi ini memiliki, oleh serangga kecil seputih salju ini. Dari ukuran serangga kecil ini, jika mereka ingin membuat tirai cahaya sebesar itu, jumlah mereka. Seberapa menakutkan mereka? Mereka telah menerobos masuk ke sarang serangga yang sangat sombong. Sementara hati Xiao yang terasa dingin, Gu Qing yang dan yang lainnya fokus pada serangga kecil seputih salju. Setelah itu, wajah mereka perlahan berubah pucat putih. Serangga pemakan kuno. Serangga pemakan kuno. Xiao yang terkejut saat mendengar gumaman kelompok Gu Qing yang.
Ini adalah binatang ajaib kecil yang hidup pada zaman kuno. Tubuh mereka sangat kecil, tetapi jumlahnya tidak ada habisnya. Serangga pemakan kuno, seperti namanya, mampu melahap segalanya. Setelah itu, mereka mengeluarkan energi murni. Awalnya, hal semacam ini seharusnya sudah punah. Tidak terduga kami menemukan mereka di sini. Sun Er menjelaskan dengan lembut. Tirai tipis ini seharusnya diciptakan oleh serangga pemakan kuno ini. Tanpa diduga, kami telah menerobos masuk ke sarang mereka. Jika mereka terbangun, bahkan ampas pun tidak akan tersisa dari kita. Ekspresi Gu Qing yang sedikit serius saat dia berbicara. Menemukan serangga pemakan kuno ini benar-benar melebihi harapannya. Kemungkinan bukan hanya tirai tipis ini. Mungkin saja sedikit energi di dalam makam surgawi ini telah diciptakan oleh mereka. Gu Zhen menurunkan tubuhnya, menyentuh tanah, dan perlahan bertanya-tanya dengan keras. Gu Qingyang, apakah kamu berencana membuat kita semua terbunuh di sini? Hunya tertawa dengan cara yang padat dan dingin. Dengan membawa kalian semua ke tempat ini, setidaknya aku telah membiarkanmu hidup sampai sekarang. Jika kita tidak masuk, kalian semua pasti sudah mati dalam badai energi. Gu Qingyang melirik Hunya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, matanya menyapu semua orang saat dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup. Kita harus membuka terowongan secepat mungkin. Jika tidak, semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Sudah agak terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ada badai energi yang mengamuk di luar terowongan. Mereka akan mati jika mereka mundur dan pergi. Tetap di sini juga akan menyebabkan kematian. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah membuka terowongan. Semua orang harus berhenti menjaga kekuatanmu mulai sekarang. Tentu saja, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin mati. Gu Qing yang berbicara dengan suara yang dalam. Dia segera melambaikan tangannya. Ayo mulai. Iya. Semua orang mengangguk setelah mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat melangkah maju, dan Do Uqi di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Dalam sekejap, suara gemuruh keras muncul di dalam terowongan dengan cara yang intens. Di tengah ledakan liar dan keras dari kelompok orang ini, kecepatan pembukaan dinding kristal tiba-tiba meningkat. Kristal melesat keluar dan lapisan tebal mendarat di tanah. Sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk membuka terowongan, dinding kristal di kedua sisi perlahan mulai bergoyang. Pada akhirnya, orang bisa melihat dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup dengan mata telanjang. Ada peningkatan jumlah serangga pemakan kuno yang berkumpul. Ekspresi Gu Zhen serius. Ada energi cair yang tak ada habisnya merembes keluar dari dinding kristal. Setelah itu, cairan energi ini dengan cepat mengeras. Jika ini terus berlanjut, terowongan ini akan ditutup sebelum mereka benar-benar bisa menembus dinding kristal. Tidak akan terus seperti ini. Melihat ini, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan suara yang dalam. Tidak ada pilihan. Kita hanya bisa melakukan ini terlepas dari seberapa tidak efektifnya itu. Kami akan mati jika kami tinggal. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Gu Qing yang merajut alisnya. Dia juga merasakan sakit kepala. Tidak disangka mereka akan sangat tidak beruntung bertemu dengan hal yang merepotkan di tempat ini. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati melihat ke kedua dinding. Samar-samar mungkin untuk melihat sosok serangga yang padat di balik dinding kristal. Jumlah mereka benar-benar menyebabkan kulit seseorang terasa mati rasa. Kita harus menghalangi laju di mana dinding kristal menutup? Gu Qing yang menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Tidak ada gunanya. Setiap serangan ditelan oleh serangga pemakan kuno ini. Menyerang secara acak hanya akan menyebabkan energi yang mereka keluarkan meningkat. Dia melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Do Uqi yang kuat dengan keras menghantam dinding kristal di kedua sisi. Mereka semua menyaksikan Do Uqi menghilang ketika bersentuhan dengan dinding kristal. Gelombang demi gelombang cairan energi mulai mengalir dengan cepat dari tempat Do Uqi mendarat. Ekspresi ketakutan akhirnya melonjak ke mata Xiao Yan saat menyaksikan adegan ini. Serangga ini mungkin tidak mencolok, tetapi tidak terduga bahwa itu mereka memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama. Serangga pemakan kuno ini bersembunyi di balik dinding kristal.
Menyerang mereka tidak akan efektif. Serangga-serangga itu juga akan berkumpul di depan kita. Rasa dingin tiba-tiba muncul di dalam hati Xiao Yan saat memikirkan hal ini. Bukankah itu berarti mereka akan disegel sampai mati di tempat ini jika itu masalahnya? Gu Qing yang sedikit terkejut saat melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Matanya dengan cepat beralih ke dinding kristal di mana dia samar-samar melihat beberapa sosok kecil dengan cepat berkumpul. Ledakan! Sebuah tinju yang berisi angin kencang menghantam dinding kristal di depan mereka. Kali ini, hamburan kristal yang diharapkan tidak muncul. Hanya penyok selebar setengah kaki yang muncul di tempat tinju itu mendarat. Selain itu, penyok ini baru saja muncul ketika gelombang energi cair merembes keluar dan dengan cepat memperbaikinya. Serangga pemakan kuno itu telah berlari ke depan. Ekspresi semua orang menjadi jelek ketika mereka melihat perubahan tak terduga ini. Kepanikan bahkan melonjak ke mata beberapa orang. Ini benar-benar jalan buntu. Beberapa orang menolak untuk disesatkan. Mereka sekali lagi melepaskan 2 serangan kekerasan. Namun, mereka tidak berhasil menimbulkan banyak dampak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling berhadapan sebelum mata mereka berkumpul di Gu Qingyang. Namun, dia juga mengerutkan kening saat ini. Hati mereka tanpa sadar tenggelam. Hei, Gu Qingyang, taktik yang bagus. Ekspresi pucat Hunya yang awalnya menjadi lebih pucat saat dia berbicara dengan suara gelap dan menyeramkan. Aku akan mencobanya. Xiao Yan merajut alisnya saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Tidak ada gunanya. Gu Qingyang menghela nafas. Kemampuan melahap serangga melahap kuno terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menyelesaikan situasi putus asa di depan mereka. Xiao Yan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap desahannya. Dia mengepalkan tangannya, tetapi dia tidak melepaskan Douqi. Sebaliknya, sekelompok api surgawi ungu coklat dengan warna putih pekat dipanggil. Suhu di dalam terowongan naik dengan munculnya klaster api surgawi ini. Pergi. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Api surgawi di tangannya dengan cepat terbang ke depan. Dengan lembut melayang dan menyentuh dinding kristal. Suara krim tiba-tiba dipancarkan dari dinding energi ketika keduanya melakukan kontak. Semua orang tercengang melihat lubang sedalam 2 kaki muncul di tempat nyala api mendarat. Panas yang tersisa memusnahkan serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ini bukan situasi tanpa harapan. Serangga pemakan kuno ini tidak dapat melahap api surgawi. Xiao Yan menghela nafas lega dan tertawa kepada semua orang setelah melihat efek yang diperoleh api surgawi. Semua orang diam-diam menghela nafas lega pada saat ini juga. Untungnya, mereka dapat menemukan harapan sekali lagi. Xiao Yan, cepat buka terowongan. Sukacita melintas di mata Hunya saat dia buru-buru mendesak. Xiao Yan mengabaikan Hunya. Matanya mendarat pada wanita berpakaian merah dari klan Hun dan pria dari klan Yao. Dia berkata, kalian berdua, saya bisa bertanggung jawab untuk membuka terowongan. Namun, saya berharap bahwa itu Anda berdua akan menggunakan api surgawi Anda untuk berurusan dengan sisi dan memperlambat laju di mana dinding kristal menutup. Pekerjaan ini seharusnya tidak sulit bagi kalian berdua. Wanita dari klan yang bernama Huoxi. Dia memiliki api teratai merah, yang berada di peringkat ke-8 di peringkat api surgawi. Pria dari klan Yao itu bernama Yao Xingji. Dia disebut pengobatan manusia di klan Yao. Level alkemisnya sangat luar biasa. Sun Er, yang berada di samping Xiao Yan, memperkenalkan mereka dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Api teratai merah. Jantung Xiao Yan berdebar sedikit saat mendengar ini. Dia belum pernah melihat api surgawi dari peringkat ini. Huo Ju mengangguk tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Xiao Yan sementara Yao Xingji mengerutkan kening. Namun demikian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia memikirkan situasi mereka saat ini. Selain itu, Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua mengangguk. Dia perlahan melanjutkan, setiap orang harus menyadari betapa besar usaha untuk membuka dinding kristal ini. Menggunakan api surgawi juga sangat melelahkan. Aku, sendirian tidak akan mampu bertahan melalui itu semua. Oleh karena itu, selain Huoya dan Yao Xingji, saya akan membutuhkan inti energi di tangan orang lain. Semua orang kaget saat mendengar ini. Kelompok Gu Qing yang tidak banyak berkomentar saat mereka mengangguk.
Para anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu-ragu sejenak. Mereka sadar bahwa itu apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Mereka masih merasa lelah bahkan setelah bergandengan tangan. Bahkan kurang perlu dikatakan sekarang bahwa itu pekerjaan itu akan diselesaikan oleh Xiao Yan sendiri. Saudara Xiao Yan mungkin terus terang, tapi kata-katanya masuk akal. Ini adalah inti energi yang telah kita kumpulkan selama periode waktu ini. Kedua individu dari klan Lei merenung sejenak sebelum melemparkan tas kain ke arah Xiao Yan. Tas kain mengandung energi yang sangat padat. Dari beratnya, kemungkinan ada lebih dari 100 inti energi. Melihat duo dari klan Lei memimpin, orang-orang yang tersisa juga mulai mengeluarkan tas yang menyimpan inti energi mereka satu demi satu. Mereka kemudian melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat mengambil semua tas. Setelah itu, matanya mendarat di duo Hunya di belakang. Dia berbicara dengan suara lemah, "Bagaimana dengan kalian berdua? Xiao Yan, kamu telah mengambil begitu banyak inti energi. Apakah itu tidak cukup?" Hunya menuntut dengan suara yang dalam. Wajahnya menjadi dingin setelah melihat bahwa dia gagal melarikan diri. "Terlepas dari apakah itu cukup, aku masih ingin mendapatkan hadiah darimu." Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Itu adalah pemikiran yang aneh jika mereka berpikir untuk membuatnya bekerja untuk mereka tanpa imbalan apapun. Sun Er tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ini dari samping. Tampaknya Xiao Yan telah memutuskan untuk dengan kejam mengambil semuanya dari kedua orang ini. Tentu saja, saya tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak mau. Namun, tolong berbalik dan berjalan kembali. Wajah Hunya dan Hunli berubah menjadi hijau saat mereka melihat Xiao Yan menunjukkan gerakan tolong pergi. Namun, mereka pasti akan dirugikan berkelahi di sini mengingat kelompok Xiao Yan berjumlah besar. Oleh karena itu, mereka berdua bertukar pandang dan hanya bisa mengepalkan gigi mereka. Mereka mengeluarkan tas dengan ketidakpuasan besar dan dengan kasar melemparkannya ke Xiao Yan. "Ambillah. Cepat mulai bekerja." Senyum di wajah Xiao Yan tanpa sadar menjadi lebih padat saat mendengar suara marah kedua individu ini.